Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Dwitama dengan nomor pokok mahasiswa 2050235 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal total utilitasnya tidak absolut. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Tokohnya adalah J. Hicks dan R. J. Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah indifference curve. Indifference curve atau IC ini merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya ada asumsi pendekatan ordinal. Ada 6 asumsi pendekatan ordinal. Yang pertama, konsumen rasional, bertujuan memberikan kepuasan terhadap dirinya dengan batasan pendapatannya. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Konsumen melihat barang dari segi kegunaannya, sehingga mampu mengurutkan dari mulai prioritas hingga bukan prioritas. Yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Maksudnya, konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Harus semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun uang yang dimilikinya terbatas. Yang kelima, konsumen konsisten. Artinya bila A lebih dipilih daripada B, karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Yang keenam, berlaku hukum transitif. Artinya bila A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Jadi, pada dasarnya, pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya, ukuran dari pendekatan ordinal ini adalah indifference curve. Dapat dilihat dari kurva IC ini, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Indikasi ini terjadi terus saling meniadakan. Kurva IC cenderung ke arah titik 0. Kesediaan konsumen untuk melepaskan suatu barang X dan mendapatkan barang Y, atau sebaliknya, kurva IC tidak saling berpotongan. Masing-masing kurva IC menunjukkan tingkat kepuasan. Masing-masing dapat kita lihat ketika IC lebih tinggi, maka secara otomatis barang ini lebih disukai konsumen dan sebaliknya. Penjelasannya yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya, antar barang harus memiliki trade-off atau saling meniadakan. Yang kedua, cembung ke arah titik origin disebabkan oleh adanya MRS atau marginal rate of substitution. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan suatu satuan barang X untuk mendapatkan satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. MRSBA sama dengan MUA per MUB sama dengan PA per PB. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Hal ini berlaku asas transitif di atas. Masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Yang keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Selanjutnya ada contoh dari IC turun dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, kurva IC lebih cenderung ke arah titik origin. Yang ketiga, indifference curve tidak saling berpotongan. Dan yang terakhir, kurva IC lebih tinggi dan lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Ada dua contoh kurva indifference yang ekstrim. Yang pertama ada substitusi sempurna dan yang kedua komplementer sempurna.
Substitusi yang sempurna. Dua barang dengan kurva indifferent berbentuk garis lurus disebut perfect substitution. Tingkat substitusi marginal atau MRS adalah konstan karena kurva IC berbentuk garis lurus. Di sini ada uang perak dan sen. Kedua barang ini adalah barang substitusi atau saling menggantikan. Kedua barang ini memiliki ciri kurva bergaris lurus atau sering disebut substitusi yang sempurna. Selanjutnya, perfect complement. Perfect complement kurva membentuk sudut siku-siku. Jika kurvanya membentuk sudut siku-siku, maka kedua barang itu disebut barang saling melengkapi yang sempurna. Selanjutnya, slope indifference curve. Slope indifference curve atau kemiringan IC dapat diturunkan dengan fungsi utilitasnya. Apabila utilitas sama dengan fungsi X dan Y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Turunan totalnya menjadi DU 0 sama dengan DX dalam kurung DU per DX ditambah DY dalam kurung DU per DY. Sehingga dapat disederhanakan menjadi DU 0 sama dengan DX MUX ditambah DY MUY. Syaratnya DU 0 sama dengan 0, maka min DY per DX dikurangi MUX per MUY. Jadi, yang merupakan slope dari IC adalah MUX per MUY. Analisis slope dari IC ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau substitusi dengan barang lain, sementara kepuasan tetap dijaga konstan. Selanjutnya, marginal rate of substitution atau MRS. Slope ini dikenal dengan istilah MRS atau marginal rate of substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY. Dengan persamaan ini, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility-nya 0. Misalnya MRS YX sama dengan 2. Berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Nilai MRS semakin lama akan semakin kecil. Selanjutnya ada batasan anggaran. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Di sini ada 4 contoh atau 4 opsi ABC. Misalnya, gaji dari opsi D adalah $1.000 per bulan. Maka yang memungkinkan adalah opsi A, opsi B, dan opsi C. Karena opsi D tidak memungkinkan karena melebihi batas anggaran. Biaya real suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya, dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Batasan anggaran apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli 2 jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali P1 PY, di mana I sama dengan pendapatan konsumen, X sama dengan jumlah barang X yang dibeli, Y sama dengan jumlah barang Y yang dibeli, PX sama dengan harga barang Y, dan PY sama dengan harga barang Y. Selanjutnya, garis anggaran. Budget line menunjukkan jumlah maksimum 2 jenis barang.
X dan Y, yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti berikut ini. I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Maka jika kita substitusikan, I minus YX dikali PX sama dengan Y dikali PY. I per PY sama dikurangi P dikali PX per PY sama dengan Y. Jadi budget line-nya adalah Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY sama dengan X. Garis anggaran atau budget line. Keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat diperoleh oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Di sini ada, jika dilihat dalam grafiknya, yang disebut dengan garis anggaran atau budget line itu yang berwarna merah, sedangkan yang vertikal di mana barang Y, yang horizontal itu adalah barang yang X. Slope dari persamaan budget line adalah rasio dari harga tersebut. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga akan menyebabkan budget line berputar. Jika harga X naik, maka budget line akan berputar searah jarum jam. Dan jika harga X turun, maka budget line akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Di sini ada kurva perubahan pada harga barang akan menyebabkan budget line berputar. Jika barang X ini naik, maka dia akan bergeser searah dengan jarum jam. Dan jika harga X-nya turun, maka ia akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Perubahan harga dan pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan budget line bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, budget line akan bergeser ke kiri. Dan jika pendapatan semakin besar, maka budget line akan bergeser ke kanan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan budget line bergeser. Jika pendapatannya berubah, maka harga itu akan bergeser keluar. Pendapatan itu bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, maka budget line akan bergeser ke sebelah kiri. Jika pendapatannya besar, maka budget line akan bergerak ke sebelah kanan. Jadi budget line itu tergantung bagaimana harga dan pendapatan yang dimiliki konsumen. Selanjutnya adalah keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference curve. Persinggungan antara budget line dan indifference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen. Berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC. MUX per MUY sama dengan PX per PY. Atau budget line sama dengan kurva indifference, atau bisa juga MUX per PX sama dengan MUY per PY. Di dalam kurvanya dapat disebut titik optimum itu ketika garis budget line yang ungu ini bergesekan dengan kurva indifference di IC2, itu disebut dengan titik optimum atau keseimbangan dari perilaku konsumen. Pendekatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan fungsi X dan Y, dan I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Ditanya, kapan kepuasan maksimal tercapai? Dapat dipakai formula
MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Pendekatan selain itu dapat dipakai Lagrange equation. M sama dengan U sama dengan fungsi X dan Y ditambah lambda dalam kurung I dikurangi X dikali PX sama dengan dikurangi Y dikali PY. Penyelesaiannya adalah dm per dx sama dengan 0 atau ux dikurangi lambda px sama dengan 0, dm per dx sama dengan 0 atau ux dikurangi lambda py sama dengan 0, dm per di sama dengan 0 atau i dikurangi x dikali px dikurangi y dikali py sama dengan 0. Diketahui PX1-nya sama dengan $1 dan PX2-nya sama dengan $2. Pendapatan konsumen sebanyak $15 apabila konsumen mempunyai fungsi utilitas U sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. Kapan kepuasan konsumen tercapai? Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu. Diperoleh M sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah lambda dikali 15 dikurangi X1 dikurangi 2X2. Kemudian dicari turunan parsialnya sebagai berikut. dm per dx 1 sama dengan 2X1 dikurangi lambda sama dengan 0. dm per dx2 sama dengan dx2 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Mengapa 2 lambda? Karena harga keduanya itu $2. Sehingga kita eliminasi. Yang dx kita kalikan 2, yang dx2 kita kalikan 1. Maka 4x1 dikurangi 2 lambda sama dengan 0, 2x2 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Kita kurangi hasil 4x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. Maka hasilnya x2 sama dengan 2x1. Selanjutnya dm per di sama dengan 15 dikurangi x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. 15 dikurangi x1 dikurangi 2 dikali 2x1 sama dengan 0. Maka kita turunkan 15 dikurangi 5 dikali 5x1 sama dengan 0. Kita substitusikan x1 sama dengan 3. x2 sama dengan 2x1 sama dengan 2. X-nya kita masukkan dengan 3, sama dengan 2 dikali 3 adalah 6. Jadi, konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan barang X2 sebanyak 6 unit, dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebanyak 45. Di sini ada kritik terhadap pendekatan ordinal. Yang pertama, adanya asumsi convexity dari indifference curves masih diragukan. Yang kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau atau fast behavior, persediaan perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demokrasi atau demonstrasi efek, dan lain sebagainya. Padahal, efek yang ditimbulkan permasalahan yang rasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan. Misalnya, dalam penentu harga dan output dari produsen. Yang ketiga, rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Yang keempat merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi konstan marginal utility of money.
Dan yang terakhir adalah keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama merupakan framework dari teori surplus konsumen atau consumer surplus yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Yang kedua dapat menentukan apabila hubungan dua macam barang itu substitusi atau EYX lebih besar dari 0 dan komplement EYX lebih kecil daripada 0 yang dapat dilihat dari elastisitas, harga silang atau cross elasticity. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.